kedua, APBD ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, rakyatlah yang paling tahu kebutuhannya atau aspirasi. 4. Mengeliminir kebocoran APBD atau masalah dalam proses penyusunan atau potensial dikorupsi. Apabila pengelolaan APBD tidak diterapkan secara transparan dan partisipatif, maka akibatnya akan terjadi adalah sebagai berikut. 1. APBD atau pembangunan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. 2. Masyarakat apatis terhadap proses dan hasil pembangunan. 3. Penyalahgunaan APBD. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Debbie. Baik, terima kasih. Bentuk nyata partisipasi masyarakat yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo antara lain: 1. Perlu dibentuk forum delegasi Musrembang yang menjamin prioritas kegiatan hasil Musrembang diakomodasikan dalam penganggaran. 2. Harus ada plafon anggaran yang jelas yang diberikan kepada masing-masing sektor atau SKPD berdasarkan kebutuhan dan prioritas. 3. Melakukan tinjauan lapangan langsung yang dilakukan oleh pihak eksekutif atau penyelenggara pemerintah untuk mengetahui keadaan di masyarakat termasuk juga masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan bentuk nyata transparansi anggaran daerah antara lain: 1. Perlu dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat, yaitu dengan menerbitkan poster APBD yang berisi program kegiatan yang dilakukan oleh SKPD disertai lokasi kegiatan, nominal sesuai angka APBD yang disebar setiap kantor desa, kecamatan, dan jika perlu dicantumkan kepala SKPD sebagai penanggung jawab anggaran. 2. Disosialisasikan melalui website pemerintah daerah. 3. Dipublikasikan melalui koran atau surat kabar. 4. Pembahasan anggaran dibuka ke publik. Dari tim kami akan memberikan salah satu contoh daerah yang telah menerapkan APBD secara transparan adalah Kabupaten Bandung, yaitu dengan melalui online dan terkoneksi dengan website pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga semua kegiatan dapat dipantau oleh pejabat pemeriksa baik internal maupun eksternal. Bahkan masyarakat bisa ikut andil di dalamnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Oke. Kasih aplaus kepada mereka. Terima kasih. Ya, pas waktunya habis. Sekarang kesempatan bagi tim B sebagai tim Medan untuk memberikan respon atau sanggahan dari gagasan yang telah disampaikan oleh tim A. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan pernyataan yang Anda berikan tadi, bukan hanya pemerintah yang harus melayani masyarakat, tapi masyarakat memberikan aspirasi kepada pemerintah. Bagaimana masyarakat memberikan aspirasi kepada pemerintah? Dengan baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda atau gagasan dari Anda. Bagaimana cara masyarakat memberikan pendapat kepada pemerintah, yaitu dengan salah satu Musrembang. Musrembang itu sendiri sudah ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tapi pemerintah itu harus mengoptimalkan. Dan partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan oleh pemerintah untuk agar masyarakat itu bisa mengeluarkan pendapat kepada masyarakat, agar pemerintah juga bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan masalah-masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Baik, jika yang Anda sampaikan hanya partisipasi
Jawab singkat saja. Dengan cara buka mata. Satu, pemerintah harus membuka mata untuk melihat secara tinjauan langsung apa yang jadi masalah dalam masyarakat kepada suatu daerah yang ditentukan di suatu daerah tersebut. Yang kedua, bukan hanya untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi atau keluh kesah dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, bukan hati. Apa masyarakat pemerintah itu harus apa yang menjadi kebutuhan dan masyarakat bagi masyarakat. Oke, terima kasih. Iya. Ini nanti saya ingin ada komentar yang diibaratkan bola. Kira-kira Barcelona lawan Napoli. Seberapa dua ini dapat bola. Sepertinya ini adalah tim terakhir yang menurut saya keren ya. Sampai turun sampai begini kan. Setelahnya juga cara menanggapi juga sepertinya ngobrol. Seperti itu sebenarnya yang kita lakukan. Ngobrol tidak seperti menjelaskan dan tidak seperti membaca. Ya, baik. Kesempatan bagi tim anak sekarang untuk memberikan kesimpulan dari gagasan yang kami sampaikan. Silakan. Baik, kesimpulan dari tim kami adalah salah satu kunci pengelolaan APBD adalah aspek partisipatif dan transparansi, baik itu dimulai dari proses maupun dalam hasil. Apabila APBD Kabupaten Probolinggo dilaksanakan secara partisipatif dan transparan, maka APBD itu bisa efektif, efisien, akuntabel, komparatif, dan kompetitif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan esai kami, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pendapatan asli daerah. APBD adalah hal yang sangat penting dalam pemerintahan, baik dalam pemerintahan tingkat provinsi ataupun kabupaten. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Dalam penyusunan rancangan tersebut, terdapat penjualan pendapatan daerah yang terbagi dalam pendapatan asli daerah, dana penerimaan melayani pendapatan daerah yang besar. Kemudian terdapat pula yang belanja daerah yang di dalam terdapat, yaitu belanja daerah yang di dalamnya terdapat belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah, di dalam belanja daerah ini kita singgung sedikit karena di Kabupaten Probolinggo belanja langsung dan tidak langsung tidak seimbang. Dalam pengelolaan APBD tersebut harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang harus terdapat atau tercapai kata mufakat dalam jajaran DPRD dan pemerintah daerah. Penyusunan APBD harus real sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam debat adu gagasan APBD kali ini, kami ingin memberikan gagasan pada pemerintah serta DPRD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang terdapat pada pajak, retribusi, dan pemanfaatan kekayaan daerah dalam beberapa gambaran, yakni peningkatan kedisiplinan, pembayaran pajak setiap masyarakat yang tentunya dalam hal ini sangat berpengaruh besar. Selanjutnya adalah retribusi daerah yang ada pada parkir, pasar, serta pemanfaatan tempat pariwisata yang ada. Dalam hal ini, pada pelaksanaan penyusunan APBD harus memberikan peningkatan kualitas kepada pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan pengangguran, dan perekonomian masyarakat. Tentunya harapan semua gagasan APBD dari kami ini harus benar-benar sesuai dengan kapasitas daerah karena semua gagasan yang ada harus real dan transparan demi kemajuan kita bersama. Terima kasih. Masih 1 menit lagi. Bisa jawab. Kalau kita cukup. Oke, cukup. Baik, ulangan untuk besok. Biasanya dari sampai 4 menit sudah selesai dipokarkan dan sekarang kesempatan bagi tim hampir mati dalam
Berikan contoh lain dari pendapat Anda. Gaji dan tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan fungsional umum, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan berat, tunjangan PPH, dan belanja penghasilan guru PNS. Apakah tunjangan keluarga harus pemerintah juga yang bertanggung jawab? Tentu itu termasuk belanja tidak langsung. Karena kita sudah punya referensinya di sini. Menurut Anda, seandainya keluarga Anda apakah mendapat tunjangan langsung dari pemerintah? Kalau gaji PNS semuanya pensiun akan mendapatkan tunjangan. Tapi apabila keluarga semuanya keluarga Anda apakah mendapat tunjangan dari pemerintah setelah Anda apapun pensiun? Apakah keluarga Anda ada yang meninggal? Apakah Anda mendapat tunjangan? Maka dari itu, disitulah ketidakseimbangan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pemerintah lebih mengutamakan belanja tidak langsung dengan Belanja langsung. Daripada belanja. Dan yang tak perlu ditegaskan, yang kami katakan tunjangan keluarga itu adalah seperti tunjangan beras, raskin seperti itu, bukan tunjangan seperti pensiunan. Tapi di masyarakat, orang yang kaya apakah juga akan mendapat tunjangan seperti itu? Tidak semua keluarga itu mendapatkan tunjangan dari pemerintah kan? Itu kan ditentukan dari penilaian masyarakat terhadap keluarga tersebut. Apakah mereka dipaksa semua keluarga itu mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Jadi saya menanyakan, Anda mengatakan dengan tunjangan beras keluarga itu akan mendapatkan tunjangan. Tapi bagaimana dengan orang yang kaya? Apakah mereka akan masih mendapatkan tunjangan dari pemerintah? Kan sudah saya jawab. Tunjangan beras itu ditentukan oleh pihak kepala desa, sehingga belum kepala desa yang menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Tetapi di desa saya masih banyak warga yang mampu mendapatkan tunjangan beras tersebut, sedangkan warga yang dikatakan tidak cukup mampu tidak mendapatkan hak tersebut. Kalau masalah itu perlu ditanyakan kepada kepala desanya, mengapa? berarti kepala daerah kurang jeli untuk memilih mana siapa yang hak yang berhak untuk mendapatkan raskin atau tidak. Pertanyaan itu, tentang yang pertama, saya lontarkan kepada Anda, apakah dengan tingginya penerimaan daerah itu bisa menciptakan APBD secara partisipatif, transparan, efektif, efisiensi, komparatif, dan akuntabel? Anda tidak menjawabnya. Silakan Anda untukkan kepada kelompok kami. Tentu dengan dana yang cukup, maka pemerintah dapat menjalankan Pelayanan langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mengerti dan tahu, dan disitulah arti maksud dari transparan tadi. bukankah suatu forum gitu apabila kita mengadakan suatu sosialisasi butuh dana. Tapi tadi Anda hanya mengacu tentang tingginya penerimaan daerah akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat. Apakah Anda yakin dengan tingginya penerimaan daerah masyarakat itu sejahtera? Apakah tidak memerlukan nanti dari tema yang diangkat dalam lomba debat adu gagasan APBD ini? Tentu hal itu diperlukan karena hal itu sejalan dengan pendapatan daerah yang tinggi. Hal itu akan terpenuhi sehingga pendidikan seperti halnya Pelayanan kesehatan juga akan seperti dikembangkannya pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pengurangan pengangguran. Tetapi masyarakat di daerah pegunungan atau di daerah desa terpencil masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang cukup atau kesehatan yang penting, kesehatan yang cukup juga. Mereka hanya mendapatkan iming-iming saja. Mereka sudah mengajukan pendapat
cadangan APBD daerah. Semua itu usulan dari rakyat itu dimusyawarahkan di musrembang desa yang diteruskan kepada musrembang kecamatan dan musrembang kabupaten, kemudian ditujukan kepada DPRD. Dalam hal musrembang tadi tentu ada penyaringan partisipasi masyarakat. Mungkin kami akan memberi sedikit penjelasan tentang apa yang kami tanyakan tadi. Pemerintah itu seharusnya melakukan atau mendengarkan aspirasi rakyat itu dengan tiga, bukan tiga yang saya letakkan tadi, yaitu melihat. Yang pertama melihat, kami sudah mendengarnya. Kemudian saya hanya menjelaskan saja. Kami menganggap pendapat dari Anda itu tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kami tidak meminta penjelasan ulang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Betul-betul harus disahkan dalam PP ini. Atau sepanduk ini saya taruh di dulu. Nah ya, baik. Ini merupakan happy ending di penghujung acara yang menurut kita adalah happy ya. Ada satu kesimpulan yang harus dari tim B atau kemarin untuk mengambil kesimpulan dari apa yang telah dilakukan. Iya, memang juga menurut saya ya. Tapi inilah sebuah lomba harus ada yang kalah, harus ada yang menang. Itu yang ketiga masalah terakhir. Ini menurut saya sudah bukan siswa SMA atau SMK atau MK lagi. Sesi terakhir ini sudah mahasiswa ilmu sosial politik gitu. Betul. Jadi saya mendengar ada ini tadi, kalau saya dengar betul ada pemeriksaan internal dan eksternal. Ketika bicara pengawasan dari pagi sampai sore ini baru teman kita ini yang bicara pemeriksaan internal dan eksternal. Orang ini juga begitu. Ini kalau ibarat sebelah saat ini masuk. Saya tidak mau sebenarnya bicara kesebelasan karena cewek-cewek nih. Kalau kemarin mau, jadi di Piper ini kayak kita ngobrolnya Belanda. Serangannya dari mana-mana. Nah, kalau teman dari Brussels ini seperti sistem catenaccio-nya Italia, sistem Grendel. Dia bertahannya bagus sekali menurut saya. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Baik Mas Iban, Bapak Ibu peserta lomba debat pasti setuju dengan kami bahwa sesi yang terakhir ini sesi yang menarik. Apa yang membuat menarik? Iya. Apa yang membuat menarik Bapak Ibu? Ya, karena masing-masing tim ngotot ya. Masing-masing tim berupaya keras untuk mempertahankan pendapatnya. Ya, saya cuma pesan kepada dua tim, silahkan ngotot, silahkan berupaya keras mempertahankan pendapatnya, tetapi jangan lupa, ya, di dalam pendapat itu harus ada argumen, harus ada alasan, harus ada bukti, ya, harus ada data. Kalau tidak ada bukti, tidak ada data, ya, maka yang terkesan adalah debat kusir. Nah, ya ini yang tidak diharapkan oleh Bu Wiwi. Tetapi saya bangga sekali kepada kalian berdua dan sama seperti tahun yang lalu. Pasti ada dua sekolah yang seperti ini. Mestinya ketemunya di semifinal, ketemu sekarang. Nah, ya, walaupun sudah ada perbaikan tahun ini. Kalau tahun yang lalu kan tidak ada audisi, ya, tidak ada audisi. Sekarang sudah ada audisi dan sudah
dipetakan kekuatannya seperti itu, tapi masih muncul juga seperti ini. Barangkali itu kesan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami selanjutnya Budi ini ibaratnya gamelan, gongnya tuh mantap banget. Jadi dua tim ini maknyos ya kalau menurut saya ya. Dan saking menggebu-gebunya ya, untuk tim A ini ya, saya pesankan saking menggebu-gebunya akhirnya ngomongnya bersamaan. Jangan ya sayang ya, jadi satu-satu akhirnya pendapat atau tanggapan yang baik akhirnya jadi nggak jelas nantinya ya. Nanti kalau misalkan di antara itu semuanya, misalkan di antara dua tim ini lolos ke babak selanjutnya, boleh menggebu bagus, ini yang kita harapkan memang. Tetapi tetap harus saling bergantian, jadi jangan satu berusaha sama orang, akhirnya nggak jelas ya. Kemudian sebenarnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang tepat adalah beruntung dan tidak beruntung. Itu. Karena nanti yang hari ini tidak lolos ke babak selanjutnya akan tetap dapat hadiah. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Hanya beruntung dan tidak beruntung. Semuanya jadi pemenang. Ya. Dan mengupas yang dibicarakan tadi, jadi kita jangan hanya menuntut hak aja, tetapi kewajiban-kewajiban kita juga harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Dan tadi juga dibahas di desa banyak orang yang mampu menerima ini. Yang saya sampaikan di awal tadi, mental maratnya itu yang harus kita ubah mindsetnya itu aja. Terima kasih. Oke, selamat Juli. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ini finalnya ya. Ya, kita saksikan bersama tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya argumentatif dan solusi. Sangat menarik ya, saling lempar pertanyaan, dijawab. Bukan hanya pemerintah saja yang dituntut untuk ya, memiliki empati, tapi masyarakatnya juga. Tapi bagaimana aspirasi masyarakat bisa disalurkan, dijawab melalui musrenbang. Bagaimana meningkatkan, mengoptimalkan. Nah, pada saat pertanyaan ini muncul, menghindarnya bagus. Saya tidak akan menjawab itu karena fokus saya hanya kepada pola APBD yang begini, bukan mengoptimalkan. Nah, termasuk bentuk-bentuk partisipasinya ke apa? Bagaimana pemerintah memberikan kesejahteraan, masyarakat kurang partisipatif jika pemerintah kurang transparan. Ini banyak, tapi semuanya rata-rata terjawab. Cuman ada beberapa pertanyaan kunci ini yang tidak ya dijawab tapi tidak relevan, bahkan tidak ada solusinya. Nah, ini yang jadi pedoman juri dari pertanyaan-pertanyaan kunci yang tidak terjawab tapi tidak relevan, bahkan tidak ada solusinya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja dari saya, ya saya setuju dengan pendapat juri yang lain. Ini menurut saya yang paling bagus dari tim-tim sebelumnya ya. Saya dari awal tadi lihat mungkin ini yang mendekati ideal. Artinya ada kerangka yang dibangun dan tim ini masing-masing memang mengacu pada kerangka itu. Jadi masalahnya ada, terus solusinya ada, dan mereka bisa apa ya, tidak keluar dari kerangka yang sudah dibangun itu. Jadi
bagusnya di situ. Jadi akhirnya tidak terjebak gitu loh. Kalau katanya Gus Dudung tadi ngelesnya pinter gitu ya. Ya saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan.